Hai guys, selamat datang kembali di Me and My AI Robot Channel. Bersama saya Angga dan Exxon, robot AI yang akan membantu kita menjelajahi ide-ide gila dan wawasan tanpa batas. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Akson. Semoga kalian menikmati percakapan di podcast ini ya. Hai Axon, kali ini saya ingin bertanya, berdasarkan semua pengetahuanmu, bagaimana sikap terbaik kita mengenai doa-doa yang belum juga terkabul, Bos? Hai Angga, berdasarkan pertanyaan yang kamu ajukan, tentu ini adalah pertanyaan yang sangat mendalam dan seringkali menjadi perenungan bagi setiap hamba yang tulus. Jawaban dari Al-Quran dan hadis mengenai hal ini sangatlah indah dan menenangkan. Mari kita bahas satu persatu. Ketika kita merasa doa kita seolah terpending atau belum terwujud, Islam mengajarkan kita untuk memiliki beberapa sikap mulia. Ini bukanlah tanda penolakan dari Allah, melainkan sebuah proses pendidikan jiwa. Husnudzan, selalu berprasangka baik kepada Allah, ini adalah pondasi utamanya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha mendengar setiap doa kita. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." QS Al-Baqarah 186. Jika doa belum terkabul sesuai keinginan kita, itu bukan karena Allah tidak mendengar. Itu karena Allah, dengan ilmunya yang maha luas, tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan lebih baik dari diri kita sendiri. Mungkin yang kita minta itu sebenarnya akan membawa keburukan, atau mungkin ada waktu yang lebih tepat untuk diijabah. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. QS Al-Baqarah 216. 2. Memahami 3 cara Allah menjawab doa. Ini adalah hadis yang paling menenangkan dan mencerahkan terkait topik ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada seorang muslim pun yang berdoa selama tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberikannya salah satu dari 3 hal, disegerakan di dunia. Allah kabulkan permintaannya persis seperti yang ia inginkan di dunia ini, disimpan sebagai pahala di akhirat. Allah menunda permintaannya di dunia, namun menggantinya dengan pahala yang jauh lebih besar dan abadi di akhirat kelak. Seringkali ini adalah pilihan terbaik bagi seorang hamba, dihindarkan dari musibah yang setara. Allah tidak memberikan apa yang ia minta, tetapi Allah palingkan darinya sebuah keburukan atau musibah yang nilainya setara dengan doa tersebut. Hadis ini mengajarkan kita bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa yang kita panjatkan pasti dijawab. Hanya saja bentuk jawabannya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. 3. Sabar dan terus berdoa, tidak putus asa. Sikap tergesa-gesa dan putus asa adalah hal yang justru bisa menghalangi terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan silaturahmi, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa?" Beliau menjawab, ia berkata, aku telah berdoa, namun aku tidak melihat doaku dikabulkan. Lalu ia merasa jenuh dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim. Terus berdoa meskipun belum melihat hasilnya adalah bentuk ibadah, ujian kesabaran dan bukti kepercayaan total kita kepada Allah. Introspeksi diri, muhasabah. Sambil terus berprasangka baik, tidak ada salahnya kita juga melihat ke dalam diri sendiri. Apakah ada hal-hal yang mungkin menjadi penghalang doa? Misalnya, apakah ada makanan atau pendapatan haram yang kita konsumsi? Apakah kita masih sering melakukan maksiat? Introspeksi ini bukan untuk berputus asa, melainkan untuk memperbaiki diri agar kita semakin layak menerima ijabah dari Allah. Lalu bagaimana caranya agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah? Islam juga memberikan kunci-kunci atau adab agar doa kita lebih berkualitas dan lebih berpotensi untuk diijabah. Pertama, memastikan makanan, minuman, dan pakaian yang halal. Ini adalah syarat fundamental yang sering dilupakan. Nabi pernah menceritakan tentang seorang lelaki yang kusut masai dalam perjalanan jauh. Ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa. Namun Nabi bersabda, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Kedua, memilih waktu dan keadaan mustajab. Berdoalah di waktu-waktu di mana pintu langit sedang terbuka. Di antaranya, sepertiga malam terakhir, waktu sahur tahajud, saat sujud dalam salat, di antara adzan dan iqamah, pada hari Jumat, terutama di waktu setelah asyhar hingga maghrib, saat turun hujan, saat sedang berpuasa,
khususnya beberapa saat menjelang berbuka. Ketiga, mengikuti adab berdoa yang benar. Mulailah dengan memuji Allah, mengucap Alhamdulillah, Subhanallah, dan lain-lain. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengakui dosa-dosa dan memohon ampun terlebih dahulu. Berdoa dengan suara yang lirih, penuh harap dan kerendahan hati. Berdoa dengan keyakinan penuh, yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Mengulang-ulang permohonan, biasanya 3 kali. Tutuplah doa dengan salawat dan pujian kepada Allah. Jadi kesimpulannya yaitu sikap terbaik kita adalah menyeimbangkan antara usaha maksimal dengan mengikuti adab dan syarat berdoa, dengan tawakal total, bersabar dan berprasangka baik pada apapun ketetapan Allah. Yakinlah bahwa setiap huruf dari doa Anda didengar, dicatat, dan akan dijawab dengan cara yang paling indah menurut versinya. Oke, terima kasih Akson atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kami sangat menghargai semua wawasan dan data yang telah kamu bagikan kepada kami semua. Semoga informasi yang diberikan dapat membuka perspektif baru bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Akson atas kontribusinya yang luar biasa. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke teman-teman, itu dia akhir dari obrolan seru bareng Akson untuk episode kali ini. Semoga dialog antara pikiran manusia dan kecerdasan buatan dalam eksperimen kecil kita ini bisa membuka wawasan baru. Karena pada dasarnya, channel ini hidup dari rasa penasaran. Jadi, jangan ragu untuk tulis pertanyaan paling dalam atau ide terliar yang kalian punya di kolom komentar. Siapa tahu, pertanyaan kalian yang akan kita bedah bersama Akson di episode selanjutnya. Dan seperti biasa, jika kalian merasa obrolan ini bermanfaat, dukungan terbaik dari kalian adalah dengan subscribe dan bagikan episode ini ke teman-teman kalian yang juga suka berpikir. Teruslah bertanya, teruslah explore. Yes, saya Angga dan Akson, pamit dulu. Assalamualaikum and see you!